Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di acara podcast Obsesi, obrolan santai terkini. Bersama saya Cici Suhaimah Syawalia dan narasumber saya Fitria Lailatul Maufiroh. Gimana nih Mbak? Saya tuh mau manggil apa ke Mbaknya? Kan namanya tuh banyak banget ya, ada Vivi, ada Fitria, ada Laila. Yang lebih cocok tuh yang mana Mbak? Kalau saya sih Mbak, kebanyakan teman-teman itu manggilnya Vivi. Karena saya itu lebih banyak itu dipanggil Vivi. Jadi Mbak itu panggil Vivi aja. Walaupun dulu waktu saya itu sekolah di SD, MTS, SMA itu kebanyakan dipanggil Fit. Jadi panggilnya tuh Fit gitu. Tapi lebih enaknya itu dipanggil Vivi aja Mbak. Oke. Untuk lebih akrab ya saya panggil Mbak Vivi. Ngomong-ngomong, kabarnya tuh hari ini gimana Mbak? Alhamdulillah Mbak, kabar saya itu baik gitu. Walaupun hati saya itu sakit, tapi fisik saya itu baik. Alhamdulillah. Bercanda ya teman-teman, bercanda. Ya alhamdulillah kalau begitu Mbak. Mengenai pembelajaran yang dilaksanakan secara daring ya Mbak, menurut Mbak tuh gimana? Keluh kesah yang dirasakan, pesannya tuh gimana? Pesan moralnya, pesan atau tips untuk para pemuda yang sedang mengalami atau sedang aktivitasnya tuh sedang pembelajaran daring lah. Kalau menurut saya sih pembelajaran daring saat ini kurang efektif ya Mbak. Kan sekarang ini memasuki masih masa pandemi ya. Jadi sekolah itu ataupun universitas masih mengadakan entah itu daring, entah itu luring gitu. Sesuai dengan mata pelajaran yang dosen yang dosen atur gitu Mbak. Kan kebanyakan itu para dosen tuh nggak sama Mbak. Ada yang pengennya luring, ada yang pengennya itu daring gitu. Jadi menurut saya itu tidak efektif Mbak. Karena apa? Pertama ya, dari semester pertama ya, semester pertama sampai semester ketiga itu kan kita masih luring ya, masih luring. Itu kan kita masih tatap muka sama dosen, tatap muka sama teman, bisa bertemu teman gitu. Kalau masa pandemi ini kan daring, jadi itu kita belajarnya itu dari gadget, itu seperti HP. Kebanyakan itu kan lewat WA gitu ya Mbak, presentasi lewat WA gitu. Menurut saya itu kan efektif ya Mbak. Karena apa? Kita itu kan sering nggak ngerti. Setiap pelajaran itu kan mesti ada yang nggak ngerti Mbak. Jadi kalau kita tatap muka itu kita bisa tanya langsung kepada dosen. Walaupun dalam daring itu kita bisa bertanya langsung juga, tapi itu menurut saya itu kurang efektif ya Mbak gitu. Lebih baik itu tatap muka, bicara langsung sama dosen, dijelasin langsung sama dosen pakai penjelasan lisan maupun tulisan begitu Mbak. Mungkin cuma itu yang saya rasakan dalam pembelajaran dari di masa pandemi ini. Untuk media ya, mengenai media kan pembelajaran dari ini pasti menggunakan media ya. Media yang menurut Anda itu lebih terjangkau penggunaannya. Maksudnya tuh gini, penggunaannya tuh gak terlalu menguras kuota lah Mbak. Kalau di kampusnya Mbak ini menggunakan media seperti apa sih? Kalau di kampus saya itu menggunakan kalau di saat menyertakan tugas gitu menggunakan e-learning, semacam aplikasi e-learning, itu semacam pengumpulan tugas, entah itu lewat link, entah itu lewat file, entah itu foto gitu. Dan untuk media yang lainnya itu kebanyakan menggunakan WhatsApp. Yaitu seperti yang saya bilang tadi, media yang sering digunakan itu WhatsApp sebagai kalau secara daring kita sebagai presentasi,
ya kalau presentasi itu di dalam WhatsApp atau di gadget ya mengirimkan audio gitu, audio penjelasan ataupun audio materi. Pertama itu kita mengirimkan file ataupun PPT yang sudah disuruh Iya. sama dosen gitu. Ya kita itu di dalam WhatsApp itu kita itu ya berpresentasi seperti tatap muka, tetapi bedanya itu kan kita pakai gadget gitu ya, Iya. nggak bertatapan langsung sama teman-teman, sama dosen begitu. Betul. Ya itu cuman ya ada juga kita pakai Google Chrome untuk pengulangan tugas, ada juga pakai Drive itu. Jadi per dosen itu nggak sama mbak gitu. Tetapi untuk absensi itu pasti menggunakan e-learning, karena e-learning ini sudah menjadi aplikasi wajib yaitu di Universitas IAIN Madura. Terus kalau yang digunakan itu kayak disuruh buat PPT, makalah, disuruh ngirim voice note. Emang itu menurut Anda tuh gak rumit ya Mbak? Kalau menurut saya pribadi sih kayaknya itu rumit ke kita, soalnya kan masih ngisi kuota, masih ini itu, masih harus buat cari referensi sekarang kan itu kan biasanya tuh kan didapat dari perpustakaan ya. Nah kalau guys seperti ini tuh kan perpustakaan tuh kan sulit ya dibuka, paling enggak itu dikasih jam dari jam 8 sampai jam 1, tapi tidak semuanya siswa itu bisa masuk, hanya dibatasi kan pastinya. Nah untuk tambahan referensi yang Anda gunakan itu melalui apa? Carinya tuh gimana Mbak? Kalau saya sendiri itu ya benar kata Mbak Iem tadi. Kan sekarang perpustakaan itu dibatasi, bukan hanya dibatasi waktu ya Mbak, dibatasi orang gitu Iya, ya kan? Iya, dibatasi orang, jadi nggak semua orang itu bisa masuk, nggak seperti yang suasana normal gitu. Iya. Kan kalau pandemi ini nggak boleh berkerumun. Iya. Ya. Jadi itu dibatasi, dari perpustakaan itu dibatasi. Jadi ya kesulitan sih ya kalau mencari referensi kalau di perpustakaan itu dibatasi. Entah itu waktu ataupun orangnya itu dibatasi. Jadi sekarang saya sendiri mencari referensi itu ya di gadget seperti di Google Scholar gitu. Jadi itu ya kita tinggal cari materi yang masuk di pembahasan yang kita buat, maksudnya yang akan kita sampaikan gitu. Jadi kita mencari referensi, kita baca. Kalau materi itu masuk kepada pembahasan yang akan kita bahas, baru itu kita rujukannya itu kita ambil, terus kita taruh di makalah ataupun artikel yang akan kita bahas begitu Mbak. Lebih mudah ya Mbak ya. Iya. Makanya gadget itu digunakan sebaik mungkin ya, karena dari semuanya yang kita gunakan itu pasti ada manfaatnya untuk diri kita sendiri. Betul Mbak. Walaupun dengan suasana yang seperti ini kita harus mensyukurinya, iya kan? Terus untuk apa ya, yang sering pastinya tuh ada kendala ya Mbak dalam pembelajaran yang kita laksanakan sekarang ini. Luring daring itu pasti melelahkan, iya kan? Pasti Mbak. Ketika kita pasti saat pembelajaran yang jam pertama itu daring ya, jam kedua itu luring, itu kan ke kitanya itu kan pasti kayak pusing ya, mikir gimana untuk mengefisiensi waktunya tuh, gimana untuk ke kampusnya gitu kan. Pastinya itu pasti kan ada kendala ya Mbak ya. Gimana tuh kendala yang sering Mbaknya sendiri hadapi? Kalau menurut saya sih Mbak, kalau kendala saat pandemi ini, yang tadi itu kan pelajaran tidak efektif gitu Iya. ya Mbak. Dan ya bukan hanya pelajaran Mbak, kuota itu menipis gitu. Nah iya betul sekali. Ya, kuota itu menipis. Di samping
banyak tugas, harus dikumpulkan deadline-nya itu. Deadline ya. Hampir apa itu, Mbak? Kamu hampir nyampe ke deadline. Hampir nyampe. Kita kan harus terburu-buru mengerjakannya gitu, Mbak. Di samping itu kuota kita itu menipis gitu. Sedangkan dari pemerintah Lambat ya. iya, lambat banget, Mbak. Bukan cuma lambat. Biasanya tuh kan kalau dari pemerintah tuh kan 1 bulan sekali, terus kadang nggak dikasih sama sekali ya kan. Iya, dulu itu kalau dari pemerintah itu dikasih sih, Mbak, per bulan itu dikasih. Tapi sekarang kenapa kok ya dikasih tapi cuma itu kayaknya kalau saya pernah 2 bulan itu sekali gitu, 1 kali. 2 bulan itu 1 kali gitu. Jadi ya menipisnya kuota itu menjadi kendala banget gitu bagi mahasiswa daring. Iya, terkadang walaupun kuotanya ada, tapi jaringan ya Iya. Mbak. Jaringan kan di setiap tahun itu kan di tempat kita tuh kan semuanya tidak sama ya. Ada yang tempatnya terpencil, itu biasanya jaringannya tuh tidak normal, iya kan? Iya, Mbak. Jadi kita itu harus mencari mencari jaringan sesuai dengan suasana di rumah kita supaya lancar gitu. Iya. Berarti ini juga termasuk ke solusi kita ya Mbak ya. Iya. Jadi untuk pembelajaran dari ini belum dilaksanakan secara efektif. Nah, untuk keefektifannya ini gimana dari siswanya sendiri dan dari dosen ya Mbak? Pastinya harus seperti itu. Kalau siswanya itu nggak bisa mengerti, ya perlu ada tindakan dari dosen sendiri ya. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Vivi sudah membantu saya untuk mewakili semua keluh kesah para pemuda-pemudi yang sedang merasakan pembelajaran daring saat ini. Nah, untuk kalian jangan lupa nih solusinya, walaupun pembelajaran kita daring ataupun luring itu sama saja ya. Tapi itu gimana kita dari kitanya sendiri. Pembelajaran itu sama saja, dimanapun dan kapanpun itu sama saja kita belajar. Ambil manfaatnya saja. Betul kan Mbak Vivi? Betul, Mbak Im. Jadi walaupun kita itu daring, entah itu luring, kan niat kita itu untuk kuliah ya, untuk belajar gitu. Jadi walaupun suasananya itu sekarang itu lagi daring, lagi tidak tatap muka, lagi tidak bertemu langsung sama teman-teman ataupun dosen, itu sama-sama belajar gitu. Iya. Jadi tergantung niatnya kita. Walaupun kita sebelumnya di luring kita semangat mengejar cita-cita, maksudnya itu mengejar nilai gitu ya. Mengejar nilai ya. Kayak gitu Itu ya. kebanyakan kalau sekarang itu daring. Ya daring itu ya rebahan, males gitu ya. Jadi kita itu sebagai mahasiswa ya, mahasiswa penerus bangsa gitu ya. Semangat teman-teman. Harus semangat walaupun entah itu daring atau entah itu luring, kita itu sama-sama belajar. Itu Iya, ya, Mbak ya. Iya, betul sekali Mbak. Nah, jadi untuk kalian nih tetap jaga kesehatan dengan cara patuhi protokol. Tetap jaga jarak. Pakai masker. Jauhi kerumunan ya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Nah, terima kasih ya Mbak Vivi. Sama-sama. sebelumnya. Cukup sekian dari saya dan Mbak Vivi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.